Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi ya, struktur organisasi dari divisi IT, terutama untuk perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Gitu. Kalau misalkan perusahaan konvensional yang produk-produk dijualnya bukan produk-produk IT tapi memiliki divisi IT, mungkin struktur organisasinya akan sedikit berbeda, mungkin akan lebih sederhana. Gitu. Tapi kalau divisi IT dari sebuah perusahaan teknologi, karena produk yang difokuskan itu memang produk IT, tentu resource yang akan bekerja di situ akan sangat banyak. Nah, oleh karena itu dibutuhkan format tim yang mudah untuk dikelola dan struktur organisasi yang memiliki jenjang karir yang jelas gitu. Bagaimana orang-orang yang bekerja di perusahaan teknologi tersebut bisa memiliki jenjang karir yang jelas ke depannya gitu, sampai hari tua gitu ya. Nah, jangan sampai kalau misalkan kalau jenjang karirnya tidak jelas, kadang kan orang hanya menjadikan pekerjaan itu sebagai batu loncatan untuk nantinya pindah ke perusahaan lain. Oleh karena itu kita membutuhkan struktur tim agar pekerjaannya mudah dikelola dan struktur organisasi agar resources yang ada di dalamnya memiliki jenjang karir yang jelas. Nah, sekarang kita mulai bahas dari struktur timnya terlebih dahulu. Struktur timnya lebih kurang seperti ini ya bentuknya ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada squad, ada tribes. Nah, nggak usah bingung dulu, kita akan coba bahas satu persatu apa itu squad, tribes, chapter, dan lain-lain ya. Kita mulai dari squad. Jadi, kalau misalkan di sebuah perusahaan IT, tentunya akan ada hampir ratusan engineer ada di dalamnya gitu. Ada engineer, ada programmer di situ gitu kan. Nah, tentu kalau misalnya semuanya kita beri pekerjaan satu tiap-tiap orang gitu. Nah, itu tentu akan memanage-nya itu akan menjadi sangat susah gitu. Nah, oleh karena itu kita akan lebih baik kalau misalkan kita perkecil timnya ya. Nggak usah ratusan orang, nggak usah puluhan orang gitu. Kita perkecil sampai sesuatu yang disebut dengan squad. Squad itu adalah tim paling kecil dari sebuah project gitu ya. Nah, di sini ini basicnya adalah timnya ya, bukan kita belum masuk ke struktur organisasi. Kita masih berkutat soal timnya. Jadi timnya itu, tim terkecilnya adalah squad gitu ya. Nah, squad ini akan fokus mengerjakan satu fitur yang paling kecil dari aplikasi tersebut gitu ya. Nah, misalnya kalau kasus kita adalah toko online, misalnya ada squad yang khusus mengerjakan bagaimana proses penjualan tiket hotel gitu atau tiket pesawat gitu ya. Nah, tiap-tiap pekerjaan itu akan dikerjakan oleh squad yang berbeda gitu ya. Jadi bisa aja kita memiliki banyak sekali squad. Tapi tiap-tiap squadnya itu membernya itu sangat sedikit gitu. Sehingga mudah untuk bergerak. Ya, mungkin di bawah 10 orang ya, mungkin paling sering itu ya 5 sampai 6 orang lah isi dari member dari sebuah squad itu gitu ya. Tapi walaupun isinya cuma 6 orang, tapi isinya komplit. Ada back end developer di situ, ada front end developer di situ gitu ya, ada mobile developer di situ ya. Ada orang yang bisa bikin mobile, ada DevOps juga di situ, ada QA di situ. Pokoknya lengkap lah. Ada orang UI UX desain di situ. Pokoknya di dalam satu squad itu isinya lengkap. Semua yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi ada di dalam satu squad itu dan dia kecil banget timnya. Cuma 6 atau 7 orang lah, 5 sampai 7 orang. Oke. Ya. Jadi karena dia kecil, koordinasinya antar mereka tuh gampang gitu. Mereka tinggal bikin grup kecil yang komunikasinya mudah, bertukar informasinya juga mudah gitu. Ya, desain dari seorang UI UX itu bisa langsung diimplementasikan untuk membuat API spec-nya yang langsung dikerjakan oleh orang front end, orang back end berbarengan, DevOps-nya juga langsung mempersiapkan servernya. Itu sangat mudah karena ya mereka kecil timnya, ya. Nah, lantas karena banyak sekali squad, ya nanti kan tiap-tiap fitur kecil itu akan ada squad-nya tersendiri. Mereka akan mengembalikan, menghasilkan endpoint API yang berbeda-beda gitu ya. Akan banyak sekali endpoint API nantinya. Nah, endpoint itulah nanti akan digabungkan menjadi sebuah aplikasi yang besar gitu. Nah, tentu squad ini yang banyak ini harus dikelola lagi, dikelompokkan lagi, dikelola oleh seseorang lagi yang lebih besar ya. Nah, disitulah yang disebut dengan tribes ya. Tribes ini akan mengacu pada fitur dari aplikasi yang kita bikin gitu ya. Jadi misalnya kalau kita kasusnya adalah toko online, kan toko online kalau zaman dulu ya hanya menjual produk saja gitu. Ada orang upload produk, ntar ada yang beli gitu kan ya. Tapi sekarang kan produk yang dijual bukan cuma yang diupload oleh orang, ada produk digital gitu. Orang bisa beli tiket konser di situ, orang bisa beli pulsa, ada tagihan kesehatan, tagihan rutin bulanan gitu ya, bayar internet, bayar hotel, bayar pesawat. Nah itu masing-masing adalah tiap-tiap squad gitu ya.
Ada squad untuk pulsa nanti, squad untuk tiket hotel, tiket pesawat seperti contoh ini. Nah, semua squad itu dikumpulkan dalam satu tribes ya. Tribes-nya adalah produk digital contohnya gitu ya. Nah, atau misalkan ya yang bagian produk marketplace-nya tadi ya ada tribes-nya marketplace gitu ya. Ya. Jadi fitur besarnya itu akan dikelompokkan menjadi satu tribes yang akan menghandle banyak banget squad di dalamnya. Yang tiap-tiap squad akan independen bekerja masing-masing gitu. Nah, lantas bagaimana koordinasi antar squad? Nah, nanti kita bahas koordinasi antar squad. Pokoknya squad itu hanya fokus di squadnya aja, soal koordinasi antar squadnya nanti ada caranya. Oke? Nah, kalau makin besar aplikasi kita, tentu tribes-nya akan makin banyak. Nah, disitulah peran dari project manager gitu, atau project leader-nya gitu ya. Nah, nanti project manager atau project leader-nya akan memastikan semua tribes ini menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, tiap-tiap tribes akan menagih pekerjaan itu ke tiap-tiap squad gitu. Nah, makanya squad itu dibentuk kecil agar pekerjaan itu mudah untuk dilakukan. Oke, kita masuk ke yang tadi, bagaimana integrasi antar tiap-tiap squad. Kan di dalam squad tadi ada macam-macam orangnya, ada orang DevOps, ada orang backend, ada orang front end gitu ya. Nah, tentu tiap-tiap squad itu orang DevOps-nya beda-beda kan. Nah, pasti tidak akan sama cara mereka dalam mengembangkan sebuah DevOps gitu. Atau misalkan orang backend lah, dia membuat API backend. Nah, tentu belum tentu format dia sama antara satu squad dengan squad lain, itu belum tentu formatnya sama, ya kan? Nanti kalau formatnya tidak sama, dampaknya apa? Kan ini aplikasi akan digabungkan menjadi aplikasi yang lebih besar. Kalau formatnya tidak sama, tentu menggabungkannya akan susah nanti. Untuk itu perlu dibuat yang namanya standarisasi gitu ya. Standarisasi itulah yang disebut dengan chapter. Nah, chapter ini apa? Nah, chapter ini dia akan menaungi semua orang dengan pekerjaan yang sama. Ingat ya, nanti akan ada yang mirip dengan chapter ini tapi paradigmanya berbeda. Chapter ini fokusnya adalah pekerjaan. Oke, pekerjaannya. Oke, gitu ya. Nah, pekerjaannya di sini misalkan dia sebagai seorang back end gitu. Semua orang-orang back end itu akan tergabung dalam satu chapter yang sama. Semua orang-orang desain, misalnya orang UI UX, orang front end, gitu ya, itu akan tergabung dalam satu chapter yang sama. Nah, di chapter itu mereka akan saling belajar gitu, bagaimana standarisasi dari sesuatu yang lagi mereka bikin. Ya, jangan sampai nanti DevOps yang squad pertama bikinnya pakai Docker gitu. DevOps yang orang kedua bikinnya pakai Kubernetes gitu kan, ya sama-sama kontainer juga, cuma kan beda gitu ya. Nah, jadi perlu ada standarisasi di situ. Nah, ingat fokus dari chapter itu adalah pekerjaannya gitu. Ya, jadi sehingga semua squad itu akan menghasilkan produk yang sama, yang serupa, yang formatnya itu terstandarisasi sehingga mudah untuk dibuild menjadi sebuah aplikasi yang besar. Nah, itu perlunya chapter. Jadi, seseorang engineer yang ada di dalam squad ini, dia akan bekerja di dalam squadnya, tapi dia akan bertanggung jawab atas standar yang dia ketahui, dia pelajari dari chapternya dia, gitu ya. Jadi, dalam 1 minggu itu, dia harus punya waktu untuk mengerjakan project squadnya, tapi dia juga harus punya waktu untuk berkumpul bersama teman-teman chapternya. Ya, dia berkumpul bersama teman-teman chapter ini bukan main-main ya, itu masih bagian dari pekerjaan, yaitu bagaimana dia bisa membangun sesuatu yang standar, gitu ya. Nah, ada juga yang sesuatu yang mirip dengan chapter ini ya. Sesuatu yang mirip dengan chapter ini itu namanya adalah guild, gitu ya. Nah, guild ini konsepnya mirip seperti chapter. Bagaimana orang-orang di tiap-tiap squad tadi bisa berkumpul bersama, gitu ya. Tapi berkumpul bersamanya kalau chapter tadi fokusnya di pekerjaan yang lagi mereka kerjakan, tapi kalau guild ini fokusnya itu adalah di ketertarikan. Beda ya. Kalau misalkan chapter tadi fokusnya pekerjaan dari orangnya yang ada di dalam squad itu. Tapi kalau guild ini fokusnya ada di ketertarikannya. Bagaimana orang-orang yang bekerja di dalam squad tadi, dia punya ketertarikan yang sama, maka dia akan bergabung ke dalam guild yang sama. Ini lebih kayak komunitas kecil gitu. Komunitas. Jadi misalnya ada orang-orang di squad, di beberapa squad gitu, dia pengen banget bikin pengembangan yang meningkatkan performa dari webnya gitu misalkan. Maka dia akan gabung ke dalam guildnya web performance gitu. Tapi nggak harus seseorang yang bekerja sebagai backend developer yang akan gabung ke guild ini. Bisa aja orang QA, bisa aja orang DevOps, bisa aja orang front end gitu. Siapapun, bukan tidak terikat pada pekerjaannya, tapi terikat pada ketertarikannya.
Nah, dia akan gabung ke guild-guild yang sesuai dengan ketertarikannya dia. Nah, di dalam guild ini apakah mereka main-main? Enggak, ini masih bagian dalam kerjaan. Jadi dalam satu minggu itu, member-member squad tadi harus punya waktu untuk squadnya, harus punya waktu untuk chapternya, dan harus punya waktu untuk guildnya. Gitu. Karena di squadnya dia mengerjakan proyeknya, di chapternya dia mengetahui standarisasi untuk mengerjakan proyeknya, dan di guild dia menemukan inovasi-inovasi baru gitu. Ya, karena dia berkumpul bersama orang-orang yang punya ketertarikan yang sama ya kan. Kalau misalkan dia punya ketertarikan cyber security gitu. Nah, maka dia berkumpul dengan orang-orang cyber security ini, dia bisa bereksperimen sesuatu yang baru. Sehingga ketika nanti eksperimennya dia menemukan sesuatu yang baru, dia bisa ajukan ke manajemen gitu. Bisa ajukan, saya menemukan solusi ini nih untuk cyber security. Sudah setelah dicoba, ini sangat aman dan performanya juga bagus misalnya gitu. Yaudah, perusahaan akan mereview itu dan bisa diterapkan nanti di dalam aplikasinya sehingga muncul inovasi baru. Sehingga gimana caranya member-member dari squad tadi tidak hanya bekerja mengerjakan aplikasinya, tapi juga punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya, gitu, menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Jangan sampai kita mempekerjakan seseorang di dalam squad, mempekerjakan engineer, tapi potensi yang ada di dalam dirinya menjadi hilang gitu. Karena fokus bekerja saja gitu. Padahal inovasi dari engineer-engineer ini itu bisa menjadi fitur tambahan dari aplikasi itu sendiri yang akan menjadi pencapaian di perusahaan itu. Ya. Nah, jadi lebih kurang seperti ini bentuk dari timnya ya. Jadi lebih kurang tadi kalau kita review ya, di sana ada inti utamanya ada di squad-squad ini. Nah, di mana tiap-tiap membernya itu punya waktu untuk squadnya, punya waktu untuk chapternya, dan punya waktu untuk guildnya. Nah, ya. Nah, format tim seperti ini, nah itu dikenal dengan nama format tim Spotify Team gitu. Karena pertama diterapkan memang di aplikasi Spotify ya, di perusahaan Spotify gitu. Nah, format tim seperti ini diadopsi di banyak sekali startup di dalam negeri atau di luar negeri. Karena format tim seperti ini yang paling efisien saat ini. Format tim seperti ini sangat populer, sangat terkenal gitu. Mungkin penjelasan tentang Spotify Team di video kali ini tidak terlalu detail, tapi setidaknya dengan memahami fundamental basicnya Spotify Team seperti apa, teman-teman bisa menggali lebih dalam Spotify Team seperti apa. Ya, di Google sudah banyak ya informasinya tentang Spotify Team ini. Oke. Nah, ini terkait dengan tim yang bekerja. Nah, lantas posisi-posisi yang ada di sini, ya seperti squad, ya seperti squad leader, tribe leader gitu kan, kemudian project manager. Nah, itu diisi oleh struktur organisasi seperti apa gitu. Karena kan kalau misalnya tidak ada struktur organisasi yang memiliki jenjang karir yang jelas, tentu orang tidak akan bertahan lama di dalam tim ini gitu. Karena ya seseorang butuh kepastian karirnya seperti apa ke depannya ya kan. Maka oleh karena itu kita akan bahas tentang struktur organisasi dari perusahaan IT gitu ya, divisi IT di perusahaan teknologi gitu. Ya, strukturnya lebih kurang seperti ini ya. Teman-teman nggak usah ini dulu karena kalau di perusahaan teknologi memang istilah-istilah yang digunakan memang akan sedikit berbeda dengan perusahaan konvensional pada umumnya ya. Nah, di sini tidak ada supervisor, tidak ada ya, kita akan gunakan istilah yang lebih menggambarkan pekerjaannya itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang paling bawah, itu disebutnya dengan associate programmer ya. Di sini saya contohkan programmer ya, tapi sebenarnya tidak harus programmer, karena programmer itu hanya salah satu bagian dari struktur ini. Nanti struktur yang sama itu akan di-copy untuk pekerjaan lain, misalnya engineer gitu ya. Nah, kemudian ada data analisnya dan lain-lain ya. Jadi contohnya programmer di sini. Yang paling bawah itu adalah associate engineer atau associate programmer ya. Atau biasa disebut juga junior programmer, junior engineer. Itu sama saja karena istilah itu mungkin bisa berbeda-beda tapi posisinya menggambarkan seperti itu. Dia junior engineer, junior programmer. Ini adalah orang-orang yang mungkin fresh graduate, baru mempelajari tentang pemrograman. Mereka masih banyak banget butuh latihan, pengalaman, bimbingan dari senior-seniornya gitu ya. Nah, maka dia akan menempati posisi junior programmer seperti ini. Mungkin orang-orang dengan experience di bawah 1 atau di bawah 2 tahun ya, karena butuh banyak kasus agar memahami bahwa teori itu tidak selalu sama dengan praktek. Nah, itu orang-orang experience yang bisa menjelaskan kepada orang-orang junior ini gitu ya. Nah, junior engineer ini atau junior programmer atau associate programmer ini, mereka itu akan bekerja sesuai arahan dari atasannya.
gitu. Mereka akan dibimbing secara terus-menerus oleh atasannya gitu. Mereka tidak akan bekerja secara independen. Mereka akan didampingi oleh senior-seniornya gitu ya. Nah, senior-senior siapa? Ya di atasnya itu adalah engineer atau programmer atau biasanya disebut juga dengan mediocre programmer gitu ya. Pokoknya engineer-nya menengah lah gitu ya. Nah, engineer ini sebenarnya akan bekerja sendiri. Dia sudah mampu untuk bekerja sendiri karena sudah memiliki pengalaman mungkin 2 atau 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Mereka sudah mampu untuk bekerja sendiri. Tidak perlu dibimbing lagi oleh seseorang gitu. Tapi dia juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing adik-adiknya, junior-juniornya di bawahnya. Memberikan pengertian ke mereka gitu. Misalkan menceritakan pengalamannya, membimbing apa yang harus dilakukan. Karena ketika mereka ada di fase junior ya mereka dibimbing juga oleh engineer di atasnya ya. Jadi sekarang tugas mereka juga mengerjakan kerjaannya sambil membimbing junior-junior yang ada di bawahnya. Nah, engineer ini sudah bisa diberikan tugas dan bekerja sendiri ya, tapi pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah pasti akan dikerjakan itu seperti apa gitu ya. Nah, lantas bedanya dengan senior engineer atau senior programmer seperti apa? Nah, senior programmer ini sudah memiliki experience yang lebih lama lagi gitu. Nah, experience ini yang menjadi value utama dari seorang senior programmer. Nah, bagaimana dia sudah melihat bahwa tidak semua teori itu sama dengan prakteknya gitu. Nah, experience dia yang dibayar sebenarnya. Bagaimana dia akan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan experience, pengalaman gitu. Kalau tanpa pengalamannya, mungkin dia akan lama untuk mengerjakan tugas itu. Nah, disinilah senior programmer itu dibutuhkan. Selain senior programmer juga mengarahkan engineer-engineer di bawahnya. Itu ya, mengarahkan engineer-engineer di bawahnya. Jadi ketika tugas itu diberikan kepada seorang senior engineer itu akan memilah-milah mana yang akan sanggup dikerjakan oleh engineer, akan dikerjakan oleh engineer yang ada di bawahnya. Tapi ketika sesuatu itu benar-benar membutuhkan experience, pengalaman, tidak sesuai dengan teori yang biasanya ada, benar-benar experience yang berbicara di situ, maka dia yang akan kerjakan pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, maka dia memiliki tanggung jawab juga ke bawahnya. Setelah seseorang memiliki experience juga di senior engineer ini atau senior programmer ini, dia bisa memiliki dua pilihan. Dia akan masuk ke jalur manajerial atau masuk ke jalur individual kontributor gitu. Kalau dia masuk ke manajerial seperti ini, di sebelah kanan, nah maka dia akan lebih banyak ke bagaimana memimpin leadership gitu, memimpin tim yang ada di bawahnya. Mungkin ya ngodingnya cuma 50-50 lah, setengah-setengah gitu. Tapi kalau ketika dia masuk ke principal, nah dia akan full engineer, full technical gitu. Kalau dia programmer ya full ngoding gitu. Kalau dia engineer ya full ngoprek lah, full DevOps-nya, full servernya, full network engineer-nya gitu ya. Nah, full teknis di situ. Dia tidak akan memimpin siapapun di bawahnya, gitu ya. Nah, lantas senior engineer ini kan ada di bawah dari kedua level ini ya. Kalau si principal kan ada di atasnya senior engineer. Lantas apakah senior engineer tidak dipimpin oleh seorang principal? Tidak, gitu. Karena principal tidak memimpin siapapun di bawahnya, gitu. Kecuali kasusnya berbeda ya. Kasusnya misalkan perusahaannya masih kecil, ya bisa aja merangkap-rangkap gitu ya. Nah, tapi si senior programmer ini itu akan dipimpin oleh lead-nya gitu, leader-nya gitu ya, development lead-nya ya, yang kelasnya itu adalah manajemen gitu ya, kelasnya itu manajerial gitu ya. Jadi si senior programmer ini akan memberikan reportnya itu ke development lead, bukan ke principal gitu. Karena principal bukan manajerial. Nah, principal kan setara dengan si development lead. Nggak mungkin dia ngasih laporan ke jabatan yang setara sama dia gitu. Nah, lantas dia ngasih laporan ke siapa? Ya ke atasnya lagi. Ke atasnya manajerial yang di level di atasnya. Itu ya. Oke. Nah, kita bahas sedikit tentang manajerial dan ini, individual contributor ini. Kalau individual contributor ini, dia bekerja sendiri. Dia tidak akan memiliki tanggung jawab ke bawahnya. Sedangkan manajerial itu dia akan bekerja memiliki tanggung jawab ke bawahnya. Tapi memang biasanya titelnya itu lebih bergengsi ya karena manager gitu. Tapi sebenarnya sama aja dia satu level gitu ya. Nah, di atasnya development lead itu ada siapa gitu. Disitulah biasanya ada manager, engineer manager, programmer manager, apapun lah yang labelnya manager gitu ya. Nah, itu akan setara dengan senior principal gitu. Jadi si principal ini tadi, dia ngasih laporannya ke manajer ini, gitu.
ke engineer manager atau programmer manager ini, bukan ke development lead karena dia setara. Dia setara, dia akan memberikan laporannya ke atasnya, ke manajerial yang di atasnya. Kenapa dia nggak beri laporan ke senior principal? Ya lagi-lagi ini di individual contributor, dia si senior principal ini tidak akan membawahi apapun. Walaupun dia ada di atasnya si principal, tapi dia tidak menerima laporan dari si principal. Dia menerima, dia akan si principal ini memberikan laporannya ke manajerial, karena namanya aja manajerial, semuanya di manage oleh manajerial gitu ya. Jadi arahnya serong ke sini dia, ya. Tidak ke setaranya dia, development lead, dan tidak juga ke atasnya, ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya level lebih tingginya dari senior principal itu adalah technical architect. Nah, inilah jabatan yang paling berpengaruh saat ini untuk divisi IT. Gitu ya, itu akan setara dengan associate vice president ya. Gitu. Kadang nggak ada associate vice president, kadang langsung vice president aja nggak apa-apa gitu, sama aja. Ya. Nah, si senior principal ini akan memberikan laporannya ke associate vice president. Gitu. Tapi si technical architect apakah memberikan laporan ke associate vice president? Enggak, dia akan ke atasnya lagi nanti gitu ya. Ke atasnya lagi nanti. Bukan ke ini, karena dia setara gitu ya. Nah, kalau manajerial ini udah tahu lah ya, dia akan ngurus-ngurus yang udah di bawahnya gitu ya. Nah, lantas tiga ini akan menjadi pertanyaan. Mereka bekerja sebagai individu, individual kontributor. Mereka bekerja sendiri, mereka tidak punya bawahan, gitu ya. Dia tidak punya bawahan, mereka bekerja sendiri. Lah, lantas apa yang mereka kerjakan? Nah, mereka ini mengerjakan, ibaratnya itu mereka ada konsultan IT-nya, gitu. Ya, karena di perusahaan IT, nggak mungkin perusahaan IT bayar konsultan IT, oh, di luar, nggak mungkin. Nah, mereka punya konsultan IT internalnya mereka, yang akan mengkaji, meneliti, mengembangkan apa aja yang akan dibikin itu, dibikinnya pakai apa. Nah, mereka bertiga ini akan memikirkan. Yang paling tinggi ya technical architect. Technical architect ini ya namanya aja arsitek ya, merancang. Dia akan merancang semua sistem di aplikasi ini. Harus pakai bahasa pemrograman apa, kemudian servernya harus pakai apa, harus pakai Docker atau harus pakai Kubernetes, kemudian dia jaringan komputernya harus seperti apa, kemudian misalnya frameworknya harus pakai apa, database-nya harus pakai apa. Nah, si technical architect ini dan teman-temannya di bawah ini yang akan mengkaji itu. Nah, data-data itu akan diberikan ke manajer. Manajer akan memerintahkan ke level-level di bawahnya untuk mengerjakan hal itu. Nah, jadi risetnya itu semua ada di individual contributor ini. Gitu ya. Nah, makanya individual contributor ini, terutama technical architect, itu bukan orang yang sembarangan gitu. Dia harus menguasai banyak bidang sekaligus. Kenapa? Karena dia yang akan merancang seluruh sistem ini. Gitu ya. Maka untuk naik sampai ke level technical architect ini sangat sangat tinggi. Makanya dia setara dengan vice president, associate vice president atau asistennya vice president ya. Karena untuk sampai di level technical architect yang dia bisa merancang semuanya dengan baik, nah dia harus menguasai banyak hal sekaligus. Tentu dia harus melewati fase-fase di bawahnya ini. Yang awalnya dia hanya seorang programmer, terus dia juga belajar DevOps, dia juga belajar cyber security-nya, dia juga belajar misalnya database-nya, sehingga akhirnya dia bisa merancang semuanya. Oh, ternyata setelah saya coba banyak database, kasus yang ini cocok pakai MySQL, tapi kasus yang ini cocok pakai MongoDB, karena NoSQL gitu misalnya. Atau setelah dia mencoba banyak banget framework, nah dalam kasus ini dia cocok pakai Laravel. Tapi kasus yang lain cocok pakai Golang. Nah, dia yang menentukan ini, si technical architect ini yang menentukan gitu. Misalnya lagi cyber security-nya gimana gitu. Oh, kita harus pakai sistem operasi apa. Nah, dia udah nyoba banyak sistem operasi, baru dia putuskan, oh sistem operasi ini yang terbaik dalam kasus ini. Dalam kasus lain beda lagi. Nah, itu pengalaman yang akan berbicara. Makanya technical architect ini jabatannya sangat tinggi gitu. Oke, lalu di atasnya technical architect ini apa lagi? Ya di Indonesia cuma ada ini ya, technical architect sampai technical architect ini kalau untuk individual contributor. Tapi sebenarnya di luar negeri itu banyak ke atasnya lagi, gitu. Ke atasnya lagi itu banyak sampai technical fellow gitu. Kalau perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar di luar negeri, IT besar itu sampai ke technical fellow. Mereka itu udah orang-orang yang sangat menguasai hampir semuanya gitu loh. Rata-rata sudah tua, udah sangat senior karena butuh waktu untuk bisa mencapai titik itu gitu. Tapi di Indonesia ya jarang lah ada. Biasanya cuma sampai technical architect ini kalau karena perusahaan-perusahaan IT di Indonesia juga baru-baru merintis biasanya gitu. Nah, sedangkan di level manajerial itu ke atasnya itu bisa sampai ke CTO nanti gitu. Nah, ini kalau di Indonesia udah banyak gitu. Nah, sampai ke CTO. Nah, CTO ini udah C-level lah ya. Dia udah chief gitu. Dia udah setara wakil direktur lah sebenarnya gitu ya. Nah, inilah struktur organisasi dari sebuah perusahaan divisi IT.
Nah, lantas ini struktur organisasinya terlalu rumit gitu. Kita perusahaan rintisan baru merintis gitu. Kita orang-orang yang misalkan teman-teman baru mau bikin startup, nggak mungkin kita bikin struktur sekompleks ini. Nah, kita bisa mulai dari tim yang kecil gitu. Tim yang kecil yang tadi itu, tim kecil kita tadi ya. Nah, ini Spotify tim yang tadi gitu ya. Nah, di sini kan squad-squadnya seperti ini nih. Kita mungkin bisa mulai dari satu squad dulu aja, nggak usah banyak-banyak gitu loh. Kita mulai dari satu squad dulu aja, atau minimal 2 squad lah. 2 squad, satu tribes ya kan, satu project manajernya. Nah, project manager diisi oleh siapa? Diisi oleh technical architect gitu. Kemudian siapa yang akan nge-lead tribes-nya? Nah, itu yang akan nge-lead tribes-nya ya seniornya gitu kan. Development lead-nya gitu, prinsipalnya, kemudian siapa yang akan nge-lead sebuah squad. Nah, siapa yang akan menjadi member-member dari sebuah squad. Nah, itu ya struktur organisasi yang tadi. Sehingga walaupun startup kita masih kecil, tapi kita sudah mempersiapkan struktur organisasi ini untuk bisa dikembangkan nanti ketika menjadi besar. Gitu. Jangan sampai ketika startup kita masih kecil, seseorang baru masuk tiba-tiba udah langsung masuk jadi technical architect. Nah, kan itu ketika startupnya makin menjadi besar kan kita berantakan, mau dikeluarkan nggak mungkin, dia co-founder gitu ya kan. Mau dilanjutkan dia belum mampu sebenarnya di situ. Nah, jadi kita dari perusahaan kita startup kita masih kecil ya, misalkan baru 6 orang, 10 orang ya, kita mulai dengan struktur yang lebih sederhana tapi sudah siap untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, makanya kita perlu memahami struktur organisasi dan struktur tim ini. Mungkin startup kita baru punya satu squad aja, atau 2 squad kecil, satu tribe gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin baru 6 orang ya satu squad itu 2 aja gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi mudah untuk dikembangkan ke depannya dengan menetapkan member-member dari squad itu jabatannya apa. Dia cocoknya di struktur organisasi yang mana sesuai dengan kualifikasinya. Dia udah pengalaman berapa tahun, apa aja yang udah dia kuasain gitu ya. Itu tergantung requirement-nya seperti apa nanti ya. Nah, jadi ke materi kita hari ini bisa untuk perusahaan startup yang sudah besar, bisa juga kita mulai dari startup yang kecil yang bermodal hanya 6 atau di bawah 10 orang gitu ya. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Kita telah membahas tentang struktur organisasi dan struktur tim cocok untuk startup-startup yang baru akan dirintis. Terima kasih ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa buka tenromi.com atau email saya ke insight@tenromi.com. Thank you.